patut mendapat perhatian sungguh-sungguh dari menteri, dan sebagai tanggung jawabnya menurut saya memang ini kemudian tidak hanya kepala lapas yang harus mengundurkan diri ya, tetapi juga dirjennya harus mengundurkan diri, dan sebagai pertanggung jawabannya juga harus menterinya juga kalau perlu bertanggung jawab, yaitu mengundurkan diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Herman Kadir Channel. Kali ini kami akan mengupas masalah kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, yang mana di peristiwa ini menelan korban meninggal dunia kurang lebih 44 orang. Nah, di sini kami meminta pandangan sahabat saya, rekan saya juga advokat dan juga ahli kebijakan publik, bagaimana tanggung jawab moral dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran ini. Kok tiba-tiba banyak banget yang mati gitu loh. Nah, kalau alasan overkapasitas, hampir seluruh Indonesia penjara itu overkapasitas. Ini akibat dari permainan-permainan para penegak hukum, terutama di kepolisian. Apa-apa orang sedikit dipidana dikurung, apa-apa dikit pidana kurung. Nah, ini akibatnya apa? Ya gini, seperti ini. Jadi negara kita ini memang kriminalitasnya udah hampir terbesar di dunia gitu loh, menurut beberapa pengamat. Nah, ini Pak Trubus, ya, saya minta komentarnya Mas Trubus nih masalah kebakaran ini yang di Tangerang ini. Gimana dari sudut pandang ke ahli kebijakan publik masalah kebakaran ini? Ya, kebakaran di lapas Tangerang yang membawa korban 44 napi itu tentu suatu tragedi yang sangat memilukan. Karena itu ini patut kita menjadi pelajaran, di mana kemudian kita harus betul-betul memperhatikan tentang kondisi lapas di seluruh Indonesia. Nah, kejadian yang terjadi di lapas Tangerang ini menurut saya satu disebabkan oleh lemahnya pengawasan, ya, pengawasan yang dilakukan oleh unsur-unsur baik dari tingkat internal lapas sendiri maupun dari unsur eksternal lapas. Nah, unsur yang dari internal tentu di sini adalah pengawasan dari Kalapas dan beserta jajarannya. Itu yang harus dilihat. Kemudian yang dari luar tentu di sini adalah dari Dirjen Lapas maupun dari Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM yang harus ikut memberikan pengawasan. Nah, karena pengawasan yang lemah, sehingga di sini terjadi yang namanya tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku kriminal. Diantaranya adalah para napi ini memasang instalasi listrik di tempat-tempat di mana kemudian ruang-ruang itu kemudian bisa diakses listrik secara ilegal. Gitu. Nah, tujuannya itu sebenarnya mereka itu untuk menghidupkan bor dalam rangka untuk jadi di belakang lapas itu ada kolam ikan gitu, untuk menghidupkan itu yang awal alasan. Tetapi yang jelas ini sudah melakukan satu tindakan kriminal karena itu melanggar undang-undang PLN kan, karena yang ini di lapas lagi, di lapas artinya lapas ini ada instansi pemerintah, ini satu lembaga pemerintah. Kemudian di situ para pegawainya atau dalam hal ini sipir dan kapal kalapasnya juga itu tidak melakukan satu upaya untuk mencegah atau malah terjadi menurut saya pembiaran ataupun kesengajaan. Nah, karena itu terjadinya kebakaran ini yang kedua menurut saya ini disebabkan karena unsur kelalaian dan unsur kesengajaan. Nah, jadi sengaja dari siapa?
sengaja dari sipir maupun dari Kalapas. Yeah. Karena di situ tentu kemudian tanggung jawab sipir dan Kalapas karena napi ini pada akhirnya tidak bisa keluar karena kebetulan blok C2 itu tidak ada tempat evakuasi, jadi jalan evakuasinya juga nggak ada. Di samping juga memang over kapasitas itu menyebabkan juga istilahnya tingkat densitas kepadatan dari napi itu juga menjadi masalah. Itu. Kemudian yang kedua, ini potret di mana harusnya secara eksternal itu dalam hal ini Dirjen Lapas dan jajarannya itu harusnya selalu memantau, selalu melakukan pengawasan, evaluasi ini terkait dalam kebijakan publik namanya monitoring evaluasi. Jadi harus ada monitoring evaluasi setiap bulannya terhadap kondisi yang ada di masing-masing lapas. Nah ini rupanya sampai terjadi istilahnya pencurian listrik, pemasangan instalasi listrik yang di luar kewenangannya atau di luar ketentuan yang dilakukan oleh PLN, maka yang terjadi kemudian disinilah potensi istilahnya itu kebakaran. Nah dari sini maka sebenarnya dalam hal ini Kalapas, bukan hanya Kalapas ya, artinya Dirjen Lapas ini harus mempunyai catatan-catatan sehingga ada pembenahan dan sekaligus ada antisipasi. Ini kan karena tidak ada antisipasi, tidak ada transparansi di dalam pengawasan itu sendiri menyebabkan terjadinya kebakaran. Kemudian dari sisi ketiga, sisi Kementerian Hukum HAM, ini Kementerian Hukum HAM ini memang harusnya sering melakukan sidak ya, kalau sidak, apalagi kemudian Kementerian HAM ini menterinya ada dua karena ada menteri dan wakil menteri, sehingga ini harus berkoordinasi untuk melakukan sidak. Jangan terlalu percaya pada laporan yang dilakukan oleh kepala-kepala lapas maupun kepala atau dirjen-dirjennya. Nah karena itu menurut saya menteri dan wakil menterinya harus sering turun ke bawah memastikan kondisi yang ada sehingga tidak terjadi peristiwa yang memilukan saat ini. Nah karena itu dalam hal ini tentu ini merupakan hal yang sangat patut mendapat perhatian sungguh-sungguh dari menteri, dan sebagai tanggung jawabnya menurut saya memang ini kemudian tidak hanya kepala lapas yang harus mengundurkan diri ya, tetapi juga dirjennya harus mengundurkan diri, dan sebagai pertanggung jawabannya juga harus menterinya juga kalau perlu bertanggung jawab, yaitu mengundurkan diri juga gitu. Secara moral gitu ya. Secara moral tentu harus punya. Ya, kalau di luar negeri biasanya udah mundur ini. Ya, kalau di Jepang gimana kalau kita lihat, peristiwa gini langsung mundur dia. Cuman kita nih memang kayaknya pejabat-pejabat kita nih nggak punya moral kalau saya lihat ini. Nggak punya nurani, tidak punya kepekaan sosial. Betul, tidak ada sense of crisis. Ada lagi sense of crisisnya itu nggak ada. Jadi yang nggak ada. Jadi situasi ini, apalagi di antara penghuni lapas itu kebetulan orang WNA kan itu dari Afrika dan sebagainya beberapa itu, sehingga ini menjadi perhatian internasional pula gitu dalam hal soal bagaimana Indonesia istilahnya memanage atau mengelola persoal lapas. Nah, di satu sisi memang ini dari sisi korban juga menyedihkan. Rupanya Menteri Hukum dan HAM dan Pak Yasona Lauli itu menjanjikan santunannya itu hanya 30 juta per orang. Nah ini tentu sudah sangat menyedihkan karena ini jelas menunjukkan bahwa kurangnya istilahnya sense of crisis, kepedulian itu. Anda bayangkan saja kalau misalnya menurut aturan PP 92 itu sebagai pelaksanaan KUHP itu ganti ruginya itu minimal 25 juta sampai 300 juta gitu. Bahkan kalau kita lihat peterjadian sebelumnya ada lapas-lapas yang kebakaran, lapas dan sebagainya itu ganti ruginya cukup besar yang mencapai sekitar 250 juta. Jadi kalau ini kan dari asuransi ada itu biasanya. Ya, kalau santunannya hanya 30 juta kan sangat ini jauh dari rasa keadilan kan. Bukan jauh lagi, nggak ada uang 30 juta tuh apalah. Ya. Sekarang tuh biaya hidup sebulan dong.
Nah, itu bisa nah ini tentu ini menjadi mengundang protes keras berbagai pihak, baik para pengamat maupun pemerhati maupun juga para pakar terkait dengan bagaimana pengelolaan lapas ini dan pemberian santunan kepada korban yang istilahnya mengalami situasi yang sangat mengerikan, sangat horor, karena bagaimana sih rasanya seseorang yang terpanggang api yang begitu besar, ya kan, kemudian keluarganya hanya diberikan santunan 30 juta. Ada tuh di foto-foto di sosmed itu serem sekali tuh ya. Ya, sangat mengerikan. Mengerikan sekali gitu loh. Ya, jadi itu yang perlu kita bahas. Yang selanjutnya dalam hal lapas ini memang selain pengawasan adalah persoalan law enforcement. Jadi penegakan hukum. Penegakan hukum dalam hal soal lapas ini memang lemah. Jadi kalau ada kalau sipir yang melakukan kesalahan itu paling hanya teguran gitu, tidak banyak sanksi-sanksi yang sifatnya itu jarang. Sehingga yang terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam lapas itu sangat banyak bandar narkoba yang kemudian bisa di Salemba itu bisa mengatur mengenai perdagangan di luar lapas itu ya. Kemudian juga ada di mana kemudian para napi ini mengatur hal-hal yang sifatnya di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku, pelanggaran-pelanggaran lah. Menurut saya kriminalitas itu masih sering terjadi. Nah, ini tentu kemudian harusnya penegakan hukumnya harus demikian berat. Nah, kemudian sanksi-sanksi terhadap persoalan-persoalan terjadinya seperti kebakaran ini menurut saya juga nanti hukumannya harus seberat mungkin itu. Kalau kita lihat di dalam KUHP itu di pasal 187, pasal 188, 359 itu kan hukumannya cukup berat karena di situ jelas kalau 187 itu kan sengaja. Ya, perbuatan ini jelas-jelas sengaja karena apa? Karena di situ ada ada instalasi listrik yang ilegal gitu kan. Berarti kan ada kesengajaan di mana dia tahu bahwa itu ada tetapi tidak melakukan apa-apa kan gitu. Yang kemudian juga yang kedua ada unsur lalai kan gitu. Lalai ya 359 itu lalai. Lalai itu berarti dia harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada. Nah, ini persoalan di situ. Kemudian juga dari sisi yang ketiga menurut saya soal reformasinya. Jadi reformasi birokrasinya. Reformasi birokrasi di lapas ini tidak berjalan optimal. Jadi memang harusnya dia mencontoh yang terjadi di Polri. Jadi Polri itu selalu mengganti orang-orang dari mulai Kapolsek sampai Kapolda. Itu setiap ini diganti. Jadi supaya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan ataupun perilaku-perilaku yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran hukum. Karena itu sebenarnya di lapas ini juga sama, harusnya ini dirjen ataupun kalapas dan pegawainya ini harusnya ditukar, Pak. Jadi ditukar, dipindah ke tempat lain. Itu yang harus dilakukan. Tetapi ini rupanya tidak dilakukan gitu loh. Jadi orang ya tetap itu. Macam ada pembiaran gitu Pak Trubus. Ya, ada pembiaran. Makanya pembiaran dan kelalaian inilah yang menurut saya menjadi salah satu sumber malapetaka munculnya kasus ini. Ya itu apalagi kan masa kalau kita masuk ke besuk ke sana itu diperiksa ketat sekali. Bahkan handphone nggak boleh masuk. Ini kok narkoba bisa masuk ke dalam itu kan aneh buat saya itu. Ya, narkoba bisa masuk. Bahkan kalau di penjara Sukamiskin Bandung itu lebih mengerikan lagi. Adalah salah satu napi, kebetulan istrinya seorang artis tuh, kita sebut aja, ya pelaku koruptor ini adalah korupsi Bakamla. Dia bisa membangun satu tempat namanya bilik cinta. Nah, bilik cinta itu disewakan kepada napi yang lain yang kebetulan didatangin sama istrinya. Jadi di situ disewakan per jamnya 650.000. Nah ini bisa jam 600 ya? Iya, ini kan luar biasa, Mas. Artinya tanda bagaimana bobroknya ya tata kelola terhadap persoalan napi, ya persoalan lapas itu. Padahal isinya lapas ini kan harusnya tempat di mana masyarakat napi ini dibina untuk menjadi orang baik, untuk dikembalikan kepada suatu kondisi yang disebut normal gitu, kondisi yang wajar, kondisi yang sifatnya itu harmonis di masyarakat.
bukan tetap dalam posisi masuk penjahat, keluar lagi masih jadi penjahat lagi lah. Ini kan menjadi hal yang nggak berguna jadinya kita buat apa? Betul. Kita memproses mulai dari penangkapan sampai dengan penyidikan, kemudian dijadikan tersangka, proses peradilan sampai diputus pengadilan terus dibawa ke lapas. Si orang korbannya atau si tersangka ataupun si napi itu napinya ini tidak banyak mengalami perubahan gitu. Nah ini gini kan hal yang aneh gitu kan. Jadi ini ya. Tempo hari kan ada komentar lagi. Ini katanya over kapasitas. Warna penjara over kapasitas. Kalau saya lihat hampir seluruh Indonesia over kapasitas. Iya. Over kapasitas. Kenapa over kapasitas? Kenapa kapasitas itu jadi masalah. Kenapa? Karena Menkumham ini harusnya Kementerian Hukum dan HAM itu setiap tahun itu harus membangun lapas. Jadi membangun lapas yang ada ini direnovasi kemudian membangun yang baru. Lapas kan kita sebenarnya masih tanah ataupun pulau-pulau kosong. Jadi membangun lapas itu jangan di pemukiman. Jadi pemukiman nggak boleh. Jadi lapas ini dibangun di pulau-pulau yang kosongan kita banyak pulau 15. Banyak di Pulau Seribu tuh banyak kosong semua itu. Kosong semua itu bisa dipakai dibikin lapas. Iya. Jadi tinggal dibangun. Kayak Nusa Kambangan tuh bagus Mas. Betul. Saya rasa contoh Nusa Kambangan dan artinya juga di pulau-pulau lain kalau di dekat Jakarta ada puluhan seribu yang masih kosong itu berapa pulau kan itu bisa banyak itu. Untuk ini untuk membangun lapas dan saya rasa membangun lapas juga tidak sulit karena jangankan lapas yang dibangun sifatnya konstruksinya seperti rumah, yang namanya jalan tol saja dibangun bisa cepat kan gitu. Iya. Jalan tol bisa cepat dibangun ya kan dengan segala teknologi yang ada. Jadi saya rasa ini persoalannya tidak ada political will. Tidak ada kemauan politik untuk membangun lapas. Semenjak kepemimpinan yang terakhir dari Pak Yasona Lawli, ya kan, atau Menteri Hukum sebelumnya, tidak pernah ada pembangunan lapas baru yang kemudian Nah, di satu sisi kriminalitas makin banyak dengan variannya yang makin banyak. Tidak hanya yang klasik-klasik misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, tapi ada yang berbau kemudian politik, ya kan, politik yang terkait dengan berita bohong lah, yang terkait dengan penghinaan, ujaran kebencian, penodaan agama. Nah ini kan jumlahnya makin beragam seiring dengan dinamika masyarakat. Perkembangan masyarakat itu sendiri, perkembangan teknologi itu sendiri membuat kriminalitas kejahatan makin masif. Termasuk belakangan ini adalah kejahatan ojol, ya, ojek online atau terkait dengan juga pinjaman online. Nah ini pinjaman online juga terjadi kejahatan-kejahatan di situ. Nah karena itu menurut saya lapas ini harus dimodifikasi sedemikian rupa. Dibuatlah pemisahan-pemisahan bagi mereka yang klasik sejenis terorisme, sejenis koruptor, itu dipisahkan tersendiri, ya kan, tersendiri. Kemudian untuk narkoba itu juga tersendiri. Nah, bagaimana yang mereka kategori misalnya pelanggaran terhadap norma kesusilaan seperti pornografi, ya, cabulan anak, perdagangan anak dan wanita. Nah, itu harus masuk di tersendiri menurut saya itu, apalagi yang kategori misalnya illegal lodging, illegal fishing misalnya. Nah, itu juga harus dibuatkan penjara yang spesifik tersendiri gitu dengan pengawasan yang ketat. Saya rasa sekarang tidak perlu membutuhkan SDM terlalu banyak, Mas. Karena karena sudah ada teknologi. Ya, sekarang ini teknologi istilahnya sistem keamanan namanya security itu sudah dengan kecanggihan yang luar biasa. Jadi sistemnya sistem digitalisasi. Jadi semua pengawasan melalui digitalisasi itu saya rasa tidak membutuhkan tenaga kerja atau pegawai sipir yang terlalu banyak. Jadi ini yang menjadi patut untuk dipertimbangkan ke depan untuk Indonesia dalam hal soal over kapasitas tentang lapas ini. Iya. Jadi diskusi kita hari ini pembahasannya artinya memang ada kelalaian dari pihak ini ya. Ya. Pihak kelalaian ada kesengajaan. Seharusnya orang-orang ini ya mulai dari kepala penjaranya sampai dirjen sampai menterinya harus bertanggung jawab. Iya dong, itu harus bertanggung jawab sebagai moral harus bertanggung jawab. Tapi kalau ke lapas tentu tanggung jawabnya secara garis komando kan dalam hal ini sebagai
pimpinan kan di situ. Nah, ini kan 44 orang loh nyawa orang. Iya, 40 nyawa orang, dan nyawa ini tidak ada tempat penggantinya kan gitu. Sih di antara 44 itu kebetulan juga ada WNA, warga negara asing. Nah, ini kan menjadi berita di berbagai media internasional yang menyoroti bagaimana manajemen ataupun pengelolaan terkait dengan. Jadi kita sangat lemah, bidang manajemen pengelolaannya sangat lemah sekali. Iya, sangat lemah sekali. Dan jadi pejabatnya tidak mempunyai sense of crisis ya, apa? Ya, sense of crisisnya kurang gitu ya. Ya, betul. Nah, jadi rasa ininya kepedulian dan krisisnya terhadap ini nggak ada gitu ya. Sehingga tanggung jawab moralnya nggak ada juga gitu loh. Iya. Jadi sementara itu dulu, Mas Trubus, wawancara kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Mas Trubus sehat terus ya. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.